Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kairnisa, dengan NPM Tuan 21040025. Hari ini yaitu materi ketiga, mitigasi bencana alam. Itu ada pembahasan tentang konsep geologi, geomorfologi, klimatologi bencana. Itu ada terbagi 4. Yang pertama itu ada zona subduksi, kedua pergerakan lempeng, yang ketiga ring of fire, dan keempat itu degradasi lahan, dan kelima climate change. Kita bahas yaitu zona subduksi. Zona subduksi adalah area di mana dua lempeng bertemu yang membentuk daratan gunung api dan gempa bumi. Proses subduksi terjadi ketika lempeng dengan gerak samudra yang lebih tipis menunjam ke bawah lempeng dengan gerak benua yang lebih tebal secara konvergen. Zona subduksi dapat terjadi baik antara dua lempeng benua, antar dua lempeng samudra, maupun antar lempeng benua dan samudra. Zona subduksi di Indonesia yaitu yang pertama subduksi Sunda. Subduksi Sunda adalah sesar aktif besar yang memiliki luasan sekitar 5.500 km dari Myanmar di utara menuju ke barat daya wilayah Sumatera dan berlanjut ke selatan Jawa dan Bali sebelum berakhir di dekat Australia. Zona ini adalah salah satu megantrus yang berjalan di batas lempeng konvergen, di mana merupakan zona pertemuan antara lempeng Eurasia yang ditujam oleh lempeng Indo-Australia. Yang kedua itu subduksi lainnya. Di Indonesia terdapat beberapa zona subduksi lainnya seperti aktivitas subduksi lempeng di Filipina di Indonesia, subduksi Banda, subduksi lempeng Laut Maluku, dan subduksi Sulawesi hingga subduksi utara Papua. Zona subduksi Sunda mencakup selatan Jawa yang membentang dari pinggiran Sumatera hingga Papua dan dapat menyebabkan tsunami hingga 20 meter. Yang kedua itu pergerakan lempeng. Yang pertama pergerakan divergen. Pergerakan divergen adalah pergerakan lempeng-lempeng yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh timbul retakan yang menjadi jalan keluar magma naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Yang kedua, pergerakan konvergen. Pergerakan konvergen adalah pergerakan lempeng-lempeng yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumpukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Contohnya seperti ini, guys. Contohnya adalah penunjangan lempeng samudra ke bawah lempeng benua yang dapat membentuk palung samudra dan pegunungan. Oke, next yang ketiga itu pergerakan transform. Pergerakan transform atau gerak sesar mendatar adalah gerak lempeng kulit bumi yang saling bergeseran dalam posisi yang sama, datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya sesar San Andreas di California, Amerika Serikat. Zona subduksi adalah zona pertemuan dan dua lempeng yang merupakan tempat penunjangan antara lempeng sehingga menghasilkan penggunungan lipatan. Oke, next ada ring of fire. Teman-teman bisa lihat di layar HP-nya. Yang dimerahkan itu adalah ring of fire ya, teman-teman. Ring of Fire adalah sabuk geologi yang melingkar Samudra Pasifik, terdiri dari aktivitas gunung berapi dan gempa bumi. Berikut ada beberapa informasi penting tentang Ring of Fire. Yang pertama, panjang dan lebar. Ring of Fire memiliki panjang sekitar 40.550 km dan lebar sampai 500 km. Yang pertama itu jumlah gunung berapi. Terdapat antara 750 sampai 915 gunung berapi aktif dan tidak aktif di dalam Ring of Fire. Yang kedua, gempa bumi. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi di bumi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Ring of Fire tadi. Yang ketiga yaitu sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi di bumi itu terbesar itu sepanjang Ring of Fire. Yang keempat itu letusan gunung berapi. 4 letusan gunung berapi terbesar di bumi pada zaman Holocene terjadi di gunung berapi Ring of Fire. 20 dari 25 letusan gunung berapi terbesar di dunia juga terjadi di gunung berapi Ring of Fire.
Yang kelima itu zona subduksi. Ring of fire terbentuk karena subduksi lempeng-lempeng yang berbeda di sekitar Samudra Pasifik. Contohnya, lempeng samudra yang lebih ringan ditujam ke bawah lempeng benua yang lebih berat. Yang keenam, wilayah terkait. Wilayah yang terkait dengan Ring of Fire itu meliputi Amerika Serikat, Meksiko, Filipina, Jepang, Selandia Baru, dan beberapa negara lainnya. Oke, baik, kita next ke materi selanjutnya, yaitu degradasi lahan. Degradasi lahan adalah proses penurunan produktivitas lahan yang bersifat sementara maupun tetap, dicirikan dengan penurunan sifat fisik, kimia, dan biologi. Lahan terdegradasi sering disebut lahan tidak produktif, lahan krisis, atau lahan tidur yang dibiarkan dilantar, tidak digarap, dan umumnya ditumbuhi oleh semak belukar. Yang kelima itu climate change. Climate change adalah perubahan iklim yang terjadi secara global dan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim ini disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran fosil, deforestasi, praktek pertanian, dan industri yang tidak ramah lingkungan. Perubahan iklim ini menyebabkan peningkatan suhu bumi, perubahan pola cuaca, dan meningkatkan bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan perubahan tingkat air laut. Oke, mungkin itu saja untuk materi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.